Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara pembukaan Dies Natalis Fakultas Psikologi Universitas yang ke-30. Sungguh membahagiakan bisa melihat begitu banyak wajah yang hadir di tempat ini di pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ansalmus Anda atau biasa dipanggil Nanda, dan saya ditemani rekan saya. Dan saya Cecilia Piawardani, biasa dipanggil Cecil. Dan kami berdua akan menemani dan memandu jalannya acara pembukaan Dies Natalis Fakultas Psikologi yang ke-30 ini. Sebuah kehormatan dan keistimewaan bagi kami bisa hadir dan memandu acara di momen yang sangat spesial ini. Maka Romo, Bapak Ibu dan rekan mahasiswa sekalian yang telah hadir di sini, di tengah-tengah kita telah hadir yang kami hormati Ketua Yayasan Sanata Dharma Romo Siprianus Kuntoro Aji SY, Wakil Rektor 1 Universitas Sanata Dharma Prof. Sudi Mungkasi PhD, Dekan Fakultas Psikologi beserta jajaran dekanan, beserta para dosen purna tugas, tenaga kependidikan, serta seluruh rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kasih, karena pada hari yang istimewa ini, kita semua bisa berkumpul bersama dalam suasana yang penuh sukacita. Pada hari ini kita akan merayakan sebuah tonggak yang sangat bermakna, 30 tahun perjalanan Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. 30 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Di dalamnya ada begitu banyak cerita, perjuangan di awal berdirinya, persahabatan yang terjalin lintas angkatan, pembelajaran yang membentuk karakter, dan pertumbuhan yang terus-menerus hingga Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma menjadi seperti sekarang ini. Maka atas nama panitia kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para romo, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua pada acara pembukaan Dies Natalis Fakultas Psikologi yang ke-30 ini. Untuk mengawali seluruh rangkaian perayaan hari ini dengan hati yang penuh syukur, marilah kita bersama-sama mengikuti misa syukur 30 tahun Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. Sebelumnya kita akan mendengarkan nyanyian para liturgi terlebih dahulu. Yesus
pada perayaan Ekaristi Syukur ini merupakan puncak dari rasa syukur secara khusus atas 30 tahun Fakultas Psikologi Sanata Dharma. Agar kita semua dapat merayakannya dengan khusyuk dan penuh makna, kami mengundang seluruh umat untuk aktif ambil bagian dalam perayaan ini melalui tata gerak, nyanyian, serta aklamasi-aklamasi. Kami juga menghimbau kepada seluruh hadirin untuk menonaktifkan atau mengalihkan perangkat komunikasi ke dalam mode senyap selama misa berlangsung. Marilah kita jaga keheningan dan kekusyukan ruangan ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan dan kepada sesama yang hadir di sini. Kemudian mengenai penerimaan komuni kudus, yang diperkenankan untuk menerima komuni adalah mereka yang telah dibaptis secara Katolik, telah menerima komuni pertama, dan tidak sedang dalam halangan menurut hukum gereja. Perayaan Ekaristi akan dipimpin secara selebrasi oleh Romo Ernest Justin SY, Romo Jona Joakim Inem OFM Kap, dengan selebran utama Romo Siprianus Kuntoro Adi SY. Maka sekarang marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama menyambut misa syukur ini dengan menyanyikan lagu pembuka bersama paduan suara Fakultas Psikologi Angel Voice. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selamanya. Silakan duduk. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, selamat siang. Suatu kehormatan bagi saya dan bagi kami bisa bersama-sama merayakan
30 tahun Fakultas Psikologi Sanata Dharma. Perjalanan yang lumayan panjang. Dan beberapa dosen di sini, dosen-dosen senior hadir, banyak terima kasih Bapak dan Ibu memulai jurusan ini, dan dengan harapan bahwa kita bisa semakin menjadi berkah bagi semakin banyak orang, dan rasa-rasanya itu sungguh bisa kita rasakan, dan dengan penuh syukur kita mengatakan apa yang telah dimulai rupa-rupanya sungguh diberkati oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu pada awal perayaan Ekaristi ini kita tetap mohon agar Tuhan yang sama yang telah memulai perjalanan kita memberikan kita kegembiraan, memberikan kita berkat. Oleh karena itu pada kita mengingat ujub kita masing-masing, dan secara khusus kita mengingat ujub yang akan kita haturkan kepada Tuhan atas Fakultas Psikologi yang kita cintai, dan orang-orang para mahasiswa yang kita temani, tetapi juga masyarakat yang kita layani. Kita hening sejenak, kita memohon agar Tuhan yang sama memberikan kita kekuatan dan berkat. Sebelum kita melakukan surat taubat, saya kira baik kalau kita pun mengucapkan selamat datang satu sama lain. Sudah lama kita mungkin tidak bertemu. Selamat datang di tempat ini. Selamat datang. Selamat datang. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih, sekarang marilah kita menyiapkan diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, sehingga kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kami bersyukur atas rahmat dan penyertaan-Mu dalam perjalanan Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma hingga saat ini. Semoga kami mampu menjadi komunitas yang senantiasa mewartakan Injil bagi mereka yang Kau percayakan kepada kami. Bantulah kami untuk tekun mengasihi orang-orang di sekitar kami dengan pengaturan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan bacaan-bacaan kita. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus, keturunan Daud yang telah bangkit antara mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malahan dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabda ini benar. Jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah dengan sungguh semua itu kepada mereka di hadapan Allah. Dengan demikian, mereka tidak akan bersilat kata yang sama sekali tidak berguna, tetapi malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Berusahalah agar engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang mewartakan sabda kebenaran itu dengan terus terang. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan refren. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Refren. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Refren. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Refren. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Refren. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-Mu padaku. Hallelujah.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, dan teman-teman, selamat pagi. Banyak dari Anda tahu, saya Romo Gun tahun lalu pensiun. Namun saya tetap mengajar di informatika dan masih ada 2 mata kuliah. Dan biasanya mata kuliah itu diakhiri dengan proyek, begitu ya, Sister ya? Khusus untuk mahasiswa saya. Sehingga ada proyek-proyek. Nah, proyek di akhir semester biasanya kita siapkan paling tidak 2 minggu sebelumnya. 2 minggu, ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di informatika untuk semester 5 dan 6 itu proyeknya banyak sekali. Hampir semua tugas akhir adalah proyek. Sehingga kalau digarap baru deadline-nya sampai date, itu akhirnya ya tidak menghasilkan apa-apa. Dan oleh karena itu saya kira itu bagian dari kebiasaan kita ya, kita melakukan prioritas, tugas-tugas kita urutkan prioritasnya. Ya. Dan bahkan Bapak dan Ibu dan juga teman-teman psikologi kan punya cara ya. Katanya caranya adalah Eisenhower Matrix. Ya. Mana tugas yang pokok dan penting, mana pokok, tidak penting. Ya. Lalu dikombinasikan menjadi 4 kuadran. Nah, saya kira orang teman-teman psikologi itu sungguh membantu kita semua menyelesaikan permasalahan, semakin mandiri, dan saya sungguh bersyukur karena apa? Para dosen yang bukan muda, yang tidak juga senior itu sungguh banyak membantu. Saya merasakan sungguh-sungguh kalau sekarang kan ada namanya FCH ya. Yang memulai FCH itu Bu Agnes, namanya dulu PPKM. Nah, lalu juga kalau teman-teman mulai masuk pada inisiasi, itu jangan lupa namanya Pak Heri, itu penting. Kalau ada namanya poin-poin yang non ijazah, kan kalau ada poin-poin harus dilengkapi. Nah, Pak Minto itu orang-orang ya. Sehingga dan kata lain, teman-teman semua itu sungguh membantu bagaimana mensiasati hidup. Dan menarik ketika saya bertanya kepada Bu Agnes bacaannya apa untuk misa hari ini.
Yang beliau mengatakan pakai saja bacaan hari ini Romo, itu cocok. Itu mengenai prioritas hidup. Orang-orang ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, Yesus, apa sih yang pokok dalam hidup ini? Ya, apa sih yang penting dalam hidup? Itu kan prioritas sebetulnya, prioritas pokok. Dan beliau mengatakan, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum. Dan rasa-rasanya kita semua bekerja sangat keras menyelesaikan proyek-proyek. Itu penting, tetapi ada yang sungguh lebih penting rupanya, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Iya, sesederhana itu. Dengan segenap jiwa, dengan segenap hati. Dan itu membuat saya berpikir, karena kan temanya kan gagasan yang menapak. Ya, bagaimana sih sebetulnya cinta supaya lebih dipahami. Ada dua hal yang bagi saya itu sungguh menarik ketika merenungkan apa itu mencintai, apa itu mengasihi. Yang pertama adalah cinta itu penciptaan. Yang kedua, cinta itu identifikasi. Saya kira banyak dari kita, Bapak dan Ibu yang berkeluarga, setiap hari menciptakan putra-putri Anda, waktu ke waktu, sehingga sampai menjadi orang. Ada teman saya, Bapak Susbandono itu rajin mengirim renungan kepada saya. Romo, hari ini renungannya menarik. Tentang apa? Yaitu tentang eagle, tentang elang. Dan beliau mengatakan, saya baru saja mendapat buku, judulnya adalah Even Eagles Need a Push. Itu karangan David McNally. Dan yang menarik di sana adalah bagaimana Raja Wali itu mencoba untuk merawat anak-anak. Raja Wali tinggalnya di pohon yang paling tinggi, setinggi-tingginya. Ya. Dan anak-anaknya ada di sana. Dan ketika sudah mulai punya bulu, sudah mulai menginjak remaja, dan sudah mulai saatnya untuk bisa terbang, nah, Raja Wali ini mulai menyapit. Caranya gimana? Anak-anak remaja ini tadi yang sudah mulai punya bulu dan sudah mulai diandaikan bisa terbang, itu mulai dikeluarkan dari sarang, ya. Ditempatkan di pinggir-pinggir. Dan tentu saja Raja Wali yang muda ini tadi ketakutan karena tinggi sekali. Lalu takut karena apa? Takut ketinggian. Dan pada saat seperti itu kemudian Raja Wali itu mulai menyepak anak-anaknya untuk keluar dari sarang supaya bisa jatuh. Dan otomatis ketika jatuh tadi dia akan tergagap supaya bisa terbang. Sehingga memang sedikitnya ada pemaksaan supaya bisa terbang. Karena kalau tidak, kalau hanya didekemi saja, jadinya ya ayam, tidak Raja Wali. Tetapi ayam yang cuma bisa makan, tidak bisa kemana-mana. Mau kemana? Karena akan jauh dari tempat-tempat yang lain. Dan saat itulah dipaksa untuk terbang dan memang bisa terbang. Dan induk itu tahu. Dikatakan bahwa itulah penciptaan. Itulah mendidik orang. Itulah mendampingi. Itulah mencintai dengan cara yang seringkali surprising. Karena persis setelah itu Raja Wali itu kan makhluk yang individual, cari makan sendiri, tidak rombongan-rombongan, di darat, laut maupun udara, cari makan sendiri, ya. Dan juga ya hidup sendiri. Dan setelah disampai seperti itu, induk Raja Wali juga tidak ingin cawe-cawe. Itu urusan hidupmu. Tetapi Raja Wali tahu, ia sudah siap untuk terbang. Ia sudah siap untuk bekerja, ia sudah siap untuk hidup. Dan rasa-rasanya bagi saya, itulah cinta, itulah penciptaan. Dan saya yakin, teman-teman semua disiapkan untuk menemani orang. Sehingga menjadi orang. Anda ditemani supaya bisa menciptakan orang lain. Itu poin yang nomor 1. Yang kedua,
saya renung-renungkan cinta itu apa? Cinta itu rasa-rasanya identifikasi hidup kita, diri kita. Dikatakan hidup kita itu seperti bunga mawar, memberikan keharuman kepada orang baik, orang tidak baik. Kan ketika bunga mawar itu mengeluarkan keharumannya kan tidak pilih-pilih tuh ya. Ada orang baik lewat tetap harum, orang jelek lewat tetap harum. Kan tidak pilih-pilih ya. Dan orang baik itu seperti lampu, memberikan terang. Sama seperti kan hidup terus lampunya. Ada orang baik lewat, hidup. Orang jelek sekali lewat, tetap hidup. Orang yang separuh jelek lewat, tetap hidup. Itulah identitas. Dan katanya seperti pohon, memberikan keteduhan kepada orang yang menebang, meninggalkan aroma pada kapak penebang. Dan pertanyaan kita adalah, apakah ada orang-orang seperti itu? Rasa-rasanya Bapak, Ibu, teman-teman melihat sehari-hari dari Bapak dan Ibu Anda sendiri. Mereka adalah orang-orang yang menciptakan. Mereka bekerja keras supaya hidup kita bisa mandiri. Itulah ciptaan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang baik hatinya. Itulah identitas mereka. Namun rasa-rasanya masing-masing kita itu sungguh diundang untuk menjadi orang baik, orang yang mencintai, orang yang sempurna. Seperti Bapa di surga sempurna adanya, memberikan hujan turun kepada orang baik dan orang jahat, memberikan mataharinya bersinar pada yang suci maupun kepada yang pendosa. Dan rasanya ini mengingatkan saya pada satu tokoh, Bunda Teresa yang sekarang sudah menjadi Santa Teresa. Ada seorang penulis namanya Dominic Lapierre, dan buku yang ditulisnya berjudul City of Joy. Dia menuliskan catatan yang bagi saya itu sangat mengesankan. Pertama kali melihat Bunda Teresa sewaktu beliau membasuh luka seorang pria yang sekarat. Dia mencatat seperti ini, betapa kurus tubuh pria itu. Dagingnya seakan-akan mencair dan tinggal kulit pembungkus tulang. Dengan lemah lembut, Bunda Teresa berbicara kepadanya dalam bahasa Bengali. Saya tidak akan pernah lupa pada sorot mata pria malang itu. Tatapan yang penuh derita tiba-tiba berubah menjadi takjub, dan kemudian nampak damai. Kedamaian seorang yang merasa dirinya dicintai. Merasakan kehadiran saya, Bunda Teresa kemudian memanggil seorang relawan, katanya, cintailah dia dengan sepenuh hatimu dan sepenuh kekuatanmu. Dan bagi Bunda Teresa, penyakit terparah yang dapat menyerang manusia adalah tidak mempunyai seorang pun di sisinya untuk dicintai. Tanpa hati yang penuh cinta, tanpa tangan yang penuh kemurahan hati, sangatlah mustahil menyembuhkan orang yang menderita kesepian. Bunda Teresa percaya bahwa kaum miskin tidak terbatas pada jutaan orang yang kelaparan, tetapi juga jutaan orang yang disingkirkan, kesepian, tidak tersentuh. Orang-orang seperti itulah memerlukan sentuhan dalam bentuk cinta, keadilan, pengharapan, dan martabat. Oleh karena itu, teman-teman semua, marilah kita lanjutkan perjalanan kita. Banyak orang seperti itu, dan rasa-rasanya kita diberi rahmat yang lebih dari cukup untuk mencintai Tuhan kita, mencintai sahabat-sahabat kita yang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah sekarang kita berdiri. Kita mengakui Allah yang sama selalu memberikan kita berkat yang cukup. Aku percaya akan Allah yang kuasa pencipta Kristus dan kembali Tuhan kita yang kita berdoa dilahirkan oleh para nabi yang kita sesara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian berkelihatan dari rahmat. Dia naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan setia akan datang mengambil dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja Katolik Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih,
Allah mendengarkan perkataan mereka yang berseru kepadanya dengan rendah hati. Marilah kita haturkan segala permohonan dan rasa syukur kita kepadanya. Bagi Bapa Suci, para uskup, para imam, dan seluruh pelayan gereja, Bapa yang penuh kasih, semoga mereka senantiasa diberikan rahmat kesehatan yang baik, sukacita dalam kesaksian hidup, serta kelancaran dalam pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Universitas Sanata Dharma, Bapa yang Maha Baik, semoga Universitas Sanata Dharma dapat semakin menjadi civitas akademika yang terbuka, membuat setiap mahasiswanya menjadi semakin berdaya, dan terus berusaha untuk menciptakan manusia-manusia yang cerdas dan humanis. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Fakultas Psikologi, Bapa yang Maha Kasih, semoga Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma dapat menjadi tempat yang subur bagi perkembangan pribadi dan intelektual para mahasiswa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keprihatinan dalam Universitas Sanata Dharma dan Fakultas Psikologi Sanata Dharma, Bapa yang Maha Baik, semoga kami dapat senantiasa berproses dengan baik dan berupaya dengan sekuat tenaga untuk mencari solusi bagi keprihatinan yang sedang terjadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa Indonesia, Bapa yang penuh kasih, semoga bangsa Indonesia berusaha untuk berbenah menjadi masyarakat yang lebih adil dan mencari terobosan dari permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mahasiswa Fakultas Psikologi, semoga para mahasiswa dapat mengembangkan potensi diri, menjadi pribadi yang cerdas dan humanis, sehingga menjadi terang dalam masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita senantiasa berusaha menjadi saksi sukacita Kristus yang membawa pengharapan dan kebahagiaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita aturkan doa-doa pribadi kita di dalam hati. Allah yang Maha Kuasa, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan dan penyelenggaraan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai perjalanan kami dalam kegembiraan dan kesedihan kami. Kami percayakan doa-doa kami ini kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah roti dan anggur persembahan kami ini menjadi tanda pengharapan dan daya kehidupan. Arahkanlah kami pada Dia yang menghantar kami memasuki kehidupan sejati. Semoga dengan mengenangkan pengorbanan salib, Engkau memberi kami kehendak yang kuat untuk ambil bagian dalam memanggul salib Yesus Putra-Mu, sebagaimana kesaksian leluhur para martirmu dengan kematian mereka. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, yaitu Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, yang merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua roh kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala yang kudus. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Ia memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada para murid seraya bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah berjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur, memberikannya kepada para murid seraya bersabda, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal. Ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Itulah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit bagi rekan-rekan kami di fakultas yang sudah mendahului kami, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah sekarang kita bernyanyi bersama doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Yesus
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari yang jahat. Sudah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau-lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Dan semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Inilah anak domba Allah yang mau bersusah dunia, berbahagialah kita yang diundang ke pesta perjamuan Tuhan. Semoga tubuh dan darah Kristus membawa kita hidup yang kekal.
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga sakramen yang kami terima pada misa pembukaan Dies Natalis ke-30 Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma meneguhkan pikiran dan hati kami untuk tidak mencari keuntungan diri sendiri, melainkan mencari apa saja yang terdapat dalam diri Yesus Kristus. Semoga dengan Ekaristi Kudus ini semakin menguatkan dan memberanikan kami dalam mewartakan kebenaran yang nyata bagi sesama dan menjadi saksi iman di tengah masyarakat yang beragam. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Sebelum berkat penutup, ada pemberkatan tumpeng. Oleh karena itu, silakan Romo Ernest untuk mendoakan. Bapa yang penuh kasih, Engkau senantiasa memberikan rahmat kehidupan bagi kami semua, terlebih bagi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. Maka pada pagi hari ini Engkau juga memberikan banyak berkat bagi kami, dan lewat tumpeng yang sudah disiapkan ini kami diingatkan bahwa tugas kami adalah membagikan kehidupan bagi orang-orang di sekitar kami, terlebih teman-teman muda yang kami dampingi. Maka berkatilah tumpeng ini agar menjadi simbol kekuatan bagi kami, kegembiraan kami, dan keyakinan kami akan tugas perutusan yang dipercayakan kepada kami semua. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Apakah ada pengumuman sebelum berkat penutup? Tidak ada. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, sekali lagi banyak terima kasih atas kesempatan doa bersama di ulang tahun Fakultas Psikologi yang ke-30 ini. Kita harus bersyukur atas banyak berkat yang boleh kita rasakan dan kita terima. Dan pada hari ini kita juga berterima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkannya cukup lama. Kepada mereka, pada panitia, kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan para petugas liturgi juga pantas kita syukuri, dan khususnya Angel Voice. Katanya pembimbingnya Pak Minto katanya. Banyak terima kasih. Suara Anda menjadi doa bagi kita semua. Luar biasa. Sekali lagi kita beri tepuk tangannya. Sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga hidup kita, mereka yang kita cintai, mereka yang kita doakan, tugas-tugas kita, dan orang-orang yang kita layani selalu dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.